Nah, halo guys, kembali lagi bersama gue DZ ya. Dan di kesempatan kali ini, seperti yang gue bilang di episode yang pertama, gue bakal bikin series tentang smart money concept. Dan smart money concept gue itu berdasarkan ya basic sih teman-teman ya sebenarnya. Basicnya smart money concept aja. Mungkin beberapa orang sudah paham tentang smart money concept, cuman akan gue lebih dalamin lagi untuk kalian yang belum paham ya. Kita langsung masuk aja ke dalam materinya ya teman-teman. Oke, jadi di tampilan kalian sekarang ini, nah di sini gue udah bikin tentang, kita akan belajar dulu tentang market structure ya teman-teman ya. Jadi market structure itu ada dua teman-teman ya. Jadi market itu bergeraknya ada dua, uptrend dan sorry, ini kebalik ya. Ini jadi downtrend. Ini downtrend ya. Sebenarnya ini downtrend. Dan kalau kalian cek di sini di sebelah kiri, market itu bergeraknya kalau uptrend pasti membuat namanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ketika market melakukan downtrend, dia akan membuat apa? Awalnya akan higher high lalu menjadi lower low ya teman-teman ya. Lalu lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Oke. Nah, jadi market itu selalu membuat pergerakan seperti ini. Kalau kalian cek lebih dalam ya, ketika market membuat sebuah impulsif, atau kalau kalian nggak paham impulsif itu artinya pergerakan nih teman-teman. Pergerakan yang berada di area sini ya teman-teman. Nah, jadi ketika market bergerak ya, impulsifnya, jadi market itu ketika uptrend, high seperti ini ya, high seperti ini, itu akan ditembus ya, akan ditembus oleh market selanjutnya, high selanjutnya ini teman-teman. Jadi pasti akan ditembus oleh selanjutnya. Dan ketika market itu correction ya, correction seperti ini, ya market akan menembus apa? Menembus high selanjutnya lagi ya. Nah, ini namanya market structure ya teman-teman ya. Market structure-nya kalau kalian lihat basicnya seperti ini. Nah, ketika downtrend ya, ketika downtrend kalian lihat sendiri bahwasanya yang di break adalah bukan high-nya lagi teman-teman, tapi low-nya. Jadi low-nya yang sebelah sini itu di break ya, sama market itu di break nih. Nah, di sini di break. Jadi ketika market dikata downtrend, pasti yang akan di break adalah low-nya seperti ini teman-teman. Nah, low-nya di sini juga low-nya seperti ini, kayak gitu ya. Oke. Dan sebenarnya market structure basic sekali ya teman-teman ya. Kalian cuma tahu aja arah market itu hanya ada up dan downtrend gitu kan. Jadi basicnya seperti itu aja ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa pahamin bahwasanya uptrend, selalu ingat apa yang akan di break pasti high-nya ya. High sebelumnya pasti. Nah, pasti. Ketika downtrend itu low-nya yang akan ke break nih. Akan ke break nih. Nah, jadi untuk next-nya kemungkinan apa? Ekspektasi kita ya akan melanjutkan kenaikan, dan di sini melanjutkan apa? Yaps, penurunan. Kayak gitu ya teman-teman. Ya. Itu basic sekali. Ini hanya market structure aja teman-teman ya. Tidak pusing sama sekali. Oke. Dan di sini gua bakal ngasih kepada kalian tugas ya. Coba kalian marking di market aja. Seperti ini. Contoh, kalian nggak usah ke time frame yang lebih kecil, cukup di H1 contoh. Nah, ketika kalian buka di H1, coba kalian tandain market structure-nya teman-teman ya. Misal seperti ini, ketika market downtrend, coba kalian tandain low, high nih seperti ini, market seperti ini, high, low, high, low. Nah, tandain aja seperti ini teman-teman ya. Aku pengen tahu bahwasanya kalian itu bisa menandain untuk pemula nih ya. Kalian zoom juga nggak apa-apa, kalian tandain seperti ini. Nah, market membuat high lagi, low lagi, high lagi, low lagi, high lagi, low lagi, high, low, high, kayak gini aja. Kalian tandain seperti ini dulu sampai kalian tahu bahwasanya ini trennya sebenarnya apa, sampai seperti itu ya teman-teman ya. Ya, nggak perlu kalian belajar dulu tentang BOS, MSS kayak itu, nggak usah. Kalian cuma perlu pahamin market structure-nya aja. Market kalau sedang uptrend, kira-kira bagaimana sih geraknya? Contoh di sebelah sini ya. Ini dia buat high, dia buat low, dia buat high, dia buat low,
lalu dia buat high lagi sampai tidak ada low-nya lagi ya. Coba kalian tanda-tandain seperti itu ya teman-teman. Coba kalian geser-geser. Ini tugas kalian untuk belajar tentang market structure ya teman-teman ya. Ketika downtrend juga sama, down kayak gini. Nah, downtrend up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, dan down kayak gitu ya teman-teman. Coba structurein aja marketnya, gambarin tipis-tipis yang sekiranya kalian bisa baca jadi market. Contoh uptrend kenceng seperti ini, kalian coba tandain juga higher high, higher low, higher high dan higher low, higher high, 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 higher low, lalu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, meskipun salah atau benarnya nanti urusan belakang, karena di batch selanjutnya kita akan menemui tentang validnya BOS dan validnya MSS ya teman-teman. Yang penting tugas kalian cukup itu saja ya. Itu saja tugas kalian. Coba tandain di market geraknya seperti apa. Di sini juga market lagi downtrend kayak gini. Coba kalian tandain aja bagusnya gimana. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini juga kelihatan marketnya juga sedang downtrend kayak gini. Coba tanda-tandain aja low-nya, high-nya kayak gini. Nah, cukup. Itu mungkin tugas kalian di batch 2 ini ya teman-teman ya, tentang market structure. Belum sesulit itu juga kok, cuma tugas kalian hanya itu saja, bahwasanya market itu pergerakannya ada up dan down ya. Setelah itu kita akan lebih perjelas lagi di dalam pertemuan yang ketiga, masih menjelaskan tentang market structure yang valid dan tidak, tentang penentuan BOS ya teman-teman ya. Oke guys, see you dan bye-bye.